secara akademis, dulu waktu saya belajar itu memang sangat dipilah-pilah. Ragam kehidupan kesenian itu dipilah-pilah. Ada yang namanya seni modern, ada yang namanya seni tradisi, ada yang namanya seni rakyat. Jadi kalau seni tradisi itu selalu dihubungkan dengan kesenian lama yang itu muncul dan hidup di keraton. Kesenian rakyat itu kesenian lama yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat, terutama di daerah-daerah. Tapi sekarang, pengertian sekarang yang namanya seni tradisi itu adalah kesenian di luar kesenian modern. Jadi semua yang berakar di masyarakat, baik itu di keraton maupun di masyarakat, itu disebut seni tradisi. Jadi apakah itu jaran dor, apakah itu topeng ireng, apakah itu prajuritan, apakah itu budaya, apakah itu wireng, itu semua bisa disebut seni tradisi. Jadi pengertian seni tradisi dan seni rakyat sekarang menurut saya itu sudah jauh menjadi satu. Pengertian masyarakat, seni yang hidup bertahan lama dan itu merupakan satu identitas di sebuah daerah, itu disebut seni tradisi. Jadi kita boleh menyebut misalnya barongan dari Bluro, itu seni tradisi. Kita boleh menyebut tayub, itu seni tradisi. Tapi kalau secara akademis sering-sering dibedakan. Itu kesenian rakyat, itu kesenian, itu seni pergaulan, itu seni tradisi. Kalau tradisi biasanya itu hanya terdiri dari wireng, petilan, doyo, serimpi, dan lain sebagainya. Itu yang selalu muncul dari keraton dan sekarang sudah mulai keluar. Mulai keluar itu pada eranya Rasana Mulya. Itu sekitar tahun 70-an ke atas itu mulai kesenian keraton itu bisa keluar dengan munculnya empu seperti Pak Maridi, Pak Ngaliman, Bu Suci, Joko Rajo dan lain sebagainya. Itu mulai kesenian tradisi berbaur dengan kesenian rakyat. Saya kira itu pengertian kesenian tradisi menurut saya. Kalau di Jawa Tengah itu kita sebagai orang Jawa Tengah seharusnya merasa bangga dan merasa berbahagia karena betapapun kita diwarisi oleh berbagai jenis kesenian tradisi dalam tanda petik itu dengan sangat luar biasa, sangat kaya dan sangat banyak. Itu bisa kita sikapi dengan berbagai macam hal. Tapi saya akan bicara dulu tentang kekayaan Jawa Tengah dulu. Jadi Jawa Tengah itu mosaik. Mosaik itu artinya ada berbagai kesenian tradisi. Di wilayah utara, pantai utara sebelah timur itu ada jenis sendiri. Di sebelah pantai utara sebelah barat itu ada jenis sendiri. Ada di pantai selatan Banyumas Es itu ada sendiri, Kedu ada sendiri, dan yang terkuat adalah sebetulnya adalah Surakarta. Mengapa yang namanya pusat kesenian itu berada di kota Surakarta, di Solo? Itu karena Solo dianggap punya akar budaya tradisi yang paling kuat. Mengapa tidak di Semarang? Namanya Taman Budaya Jawa Tengah itu mengapa tidak berada di kota ibu kota provinsi tapi justru berada di Solo? Itu jawabannya karena memang di Solo punya akar budaya yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih beragam. Kita punya tembang, kita punya tari, kita punya wayang, kita punya ketoprak, kita punya berbagai macam, sangat kaya. Jawa Tengah lebih kaya lagi. Jadi ada jenis-jenis prajuritan, ada jenis-jenis jaranan, ada jenis barong, ada jenis sintren, ada berbagai macam jenis. Jadi kita sungguh-sungguh berbahagia dan sangat kaya menjadi orang Jawa Tengah. Oleh sebab itu menurut saya siapapun yang merasa memiliki Jawa Tengah, apalagi pemerintah daerah Jawa Tengah, itu menurut saya punya kewajiban untuk melestarikan, menghidupkan, mengembangkan kekayaan seni tradisi yang ada di Jawa Tengah.
bukan hanya tapi wajib, hukumnya wajib. Artinya melestarikan itu bukan lalu berhenti, tapi bagaimana itu bisa tergarap, berubah sesuai dengan zaman. Jadi membicarakan kesenian tradisi dalam tanda petik itu bukan berarti membicarakan kesenian lama, tapi ada toh sampai sekarang dia masih hidup. Dia itu punya roh yang hidup, yang selalu mencari tempat, mencari raga dari tahun ke tahun, mengalir dari zaman ke zaman, berubah terus menerus. Rohnya tetap. Jadi bagaimana seorang pimpinan pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk bekerja sama dengan para ahli, para seniman pelaku, para pekerja seni untuk melestarikan itu, untuk menghidupkan itu sehingga dia bisa bersaing dengan kesenian yang lain yang datang dari mancanegara maupun kreativitas baru yang tidak berakar dari seni tradisi. Bagaimana pemerintah daerah bekerja keras untuk membuat persemaian bagi kehidupan seni tradisi di Jawa Tengah. Itu menurut saya sangat penting. Sekali lagi, Jawa Tengah sangat kaya akan jenis-jenis kesenian tradisi. Sebenarnya yang disebut seni tradisi atau seni rakyat itu mau tidak mau, kalau kita amati secara sungguh-sungguh selalu berubah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari tahun ke tahun, itu pasti berubah. Kalau kita amati secara sungguh-sungguh, mengapa yang namanya topeng ireng itu dulu sederhana, itu dulu hanya kesenian barangan, lalu mereka punya keinginan, punya kreativitas sendiri, itu masyarakat desa untuk membuat kostum yang wah rumbai-rumbai kayak begitu, keinginan mereka sendiri dan mereka bangga pada itu berubah dari zaman ke zaman. Nah, ini sekarang tantangan bagi kita semua, itu di zaman teknologi informasi, ini tantangan buat seni rakyat. Seni rakyat itu, nah ini saya agak berat kalau ngomong begitu. Saya memperkirakan lama-kelamaan dia secara fungsi akan mati. Secara fungsi akan mati. Ini biarlah lalu menjadi perbincangan, menjadi perdebatan di antara kita. Fungsi seni rakyat itu adalah seni komunal. Seni komunal itu seni kehadiran. Jadi kalau di Solo misalnya, contoh yang mudah, itu seni 17-an. Jadi tetangga kita, anaknya Pak RT, anaknya Pak Lurah main di panggung. Lalu kita sangat senang, wah anaknya Pak Kemen main, wah lu jangan main, padahal mainnya jelek. Tapi mereka suka, mereka sangat menyenangi itu. Mereka bangga terhadap apa yang tampil di panggung. Itu salah satu fungsi seni rakyat, untuk menyatakan diri bahwa dia adalah orang di wilayah itu dan bangga terhadap masyarakat yang ada di situ. Itu salah satu fungsi seni rakyat. Jadi kehadiran seni misalnya barongan, itu masyarakat Blora bangga terhadap barongan. Karena barongan itu mereka bisa berkumpul untuk menjadi saksi bersama atas mainnya barongan. Itu mbuh apa mereka suka pada itu dan mereka bangga terhadap itu. Solo sebetulnya sudah akan mulai berbuat semacam itu dengan munculnya event kebudayaan kampung. Itu setiap kampung itu diberi dana pada pemerintah daerah, lalu disuruh membuat sesuatu, entah baik entah jelek, tapi ada kebersamaan di antara mereka. Wong sak kelurahan yang udah bareng, orang ngetoke apa, kiri ngetoke apa, kiri ngetoke apa, nek dhewe kurang ya urunan, musuh sugih, musuh marat, musuh agamane beda, musuh pinter, musuh bodoh, musuh bocah, dosen, semua bersatu menjadi satu untuk mendukung event itu. Hasilnya secara estetika barangkali sangat buruk, tidak bagus. Tapi mereka bangga, mereka bisa mempersatukan. Jadi nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kebersamaan itu bisa dipersatukan lewat kesenian rakyat, kesenian tradisi yang sebenarnya itu tumbuh dan berkembang di Jawa Tengah. Nah, dengan ini, dengan era teknologi informasi ini, bisa-bisa kesenian semacam itu bisa hilang. Kesenian komunal itu hilang menjadi sangat individual. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang mulai muncul namanya seni industri. Jadi industri itu ada mau tanggapan, era tanggapan orang dan lain sebagainya. Itu juga
menjadi salah satu kendala untuk menggeser fungsi kesenian yang sebenarnya itu untuk mempersatukan kita bersama yang berbeda-beda itu, untuk membangun budi pekerti, untuk membangun kreativitas, untuk membangun penghayatan terhadap lingkungan kita, meningkatkan daya hayat kita terhadap kecintaan kita terhadap sesama, tetangga dan lain sebagainya, itu bisa hilang dengan munculnya teknologi informasi. Tapi kita tidak menolak itu karena memang zamannya semacam itu. Kita memang harus berubah untuk ikut serta masuk ke era teknologi informasi. Kalau bisa jangan sampai kehilangan roh itu, roh bahwa kearifan lokal yang membangun kebersamaan, membangun persatuan dan kesatuan, membangun gotong royong itu tidak hilang. Saya berharap begitu. Jadi dengan adanya ini Taman Budaya mau menyelenggarakan kegelaran seni tradisi ini, saya berharap ini bisa menyadarkan kita kembali. Pertama, akan munculnya era baru yang nanti akan merubah kehidupan kesenian di wilayah Jawa Tengah, tapi sekaligus bagaimana tantangan bahwa kita tetap kreatif tapi tanpa kehilangan fungsi, bahwa kesenian itu mampu mempersatukan kita yang sangat berbeda-beda, sangat beragam. Itu intinya. Bukan perkara baik dan buruk ya, tapi bagaimana apa yang nanti tampil di Taman Budaya ini bisa menyadarkan kita terhadap hal-hal semacam itu. Di masa yang sulit ini, betapapun sulitnya, Taman Budaya tetap akan menyelenggarakan namanya pergelaran seni tradisi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, saksikan pergelaran seni tradisi Jawa Tengah pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 September. Jamnya mulai jam 7:30 sampai selesai. Jangan sampai ketinggalan. Anda semua masyarakat Jawa Tengah menjadi saksi terhadap itu. Dan Anda bisa membuat komentar dan lain sebagainya bahwa kita telah menyelenggarakan itu, kita mencoba mempersatukan mutiara-mutiara yang ada di Jawa Tengah. Kami menyebut sebuah kearifan lokal, sebuah kesenian itu sebagai sebuah mutiara. Oleh sebab itu judul dari tema besar dari event ini adalah Gatra Mutiara Jawa.